pipimu. Shalom. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian dalam 1 minggu terakhir ini? Adakah kita mengalami kemenangan dalam mengatasi godaan? Ataukah justru kita kalah dengan godaan-godaan yang datang kepada kita? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami kemenangan dalam mengatasi godaan, seolah-olah kita menerima piala atau piagam penghargaan, dan begitu kita mengalami sukacita dan kegembiraan, orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan dampak dari kegembiraan yang kita peroleh. Namun sebaliknya, ketika kita mengalami kekalahan dalam menghadapi tantangan hidup, kita menjadi sedih, barangkali muka kita tidak ceria, ada rasa bersalah di dalam diri, dan kita tidak fokus lagi dengan apa yang sudah kita komit di hadapan Tuhan. Mengapa kita kalah? Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa di dalam kehidupan kita sudah menjanjikan kesetiaan kepada Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kesetiaan itu adalah salah satu nilai dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah ini dengan perumpamaan biji sesawi. Satu benih yang kecil, tetapi mempunyai dampak yang besar. Ketika biji sesawi itu ditanam, tumbuh, dan berbuah, akhirnya bisa memiliki dampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Nilai yang lain selain kesetiaan dari kerajaan Allah adalah kasih. Ketika kita kalah terhadap godaan dalam hidup kita, karena kasih yang ada pada kita itu sudah luntur, kasih yang ada pada kita sudah hancur berkeping-keping, sehingga mulut kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya tangan kita yang lain menggenggam yang lain. Itulah perselingkuhan secara rohani. Kita berkata mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan, dalam kenyataannya kita tidak melakukan apa yang menjadi komitmen kita. Akhirnya kita dikalahkan dengan godaan-godaan yang datang kepada kita. Untuk menjadi orang yang setia, maka dasarnya adalah mengasihi. Namun diperlukan sebuah komitmen, karena komitmen adalah keterikatan dengan Allah. Ada perjanjian yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, dan ketika komitmen itu tidak dijalankan, itu artinya kita sudah melangkah di jalan yang tidak tepat, yang salah, dan itu kita sudah menipu diri kita sendiri dan menipu Tuhan, karena janjinya tidak ditepati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Markus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai 34 dengan jelas, bahwa ketika biji sesawi itu ditanam, maka dia akan bertumbuh dan burung-burung pun akan bernaung di atasnya. Demikian juga hidup kita. Sebagai orang yang sudah diciptakan Allah, sebagai orang yang sudah diperbaharui hati dan pikirannya, maka kasih itu harus kembali kita terapkan dalam hidup kita, menjadi dasar dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita akan tetap melakukan dengan kesetiaan, dan kita akan menjalankan komitmen kita dengan baik dan benar. Sebagaimana Ibu Teresia, dia pernah mengatakan, not all of us can do great things, but we can do small things, but with great love. Kita tidak bisa melakukan hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil, tetapi dengan kasih yang besar. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita
sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, menyadari bahwa biji sesawi itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita harus menanam dengan baik, kita harus merawat dengan baik, kita harus memeliharanya sampai akhirnya berbuah. Dan orang banyak juga dapat menikmati buah tersebut. Itulah yang harus kita lakukan untuk memberitakan kabar baik, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.